Tak mau lagi, saya udah peka dia Ustaz. Habis suara saya kadang-kadang memanggil dia, peka. Itu hakik yang tidaklah engkau terima. Pertama, dia sudah tua. Yang kedua, itu bukan kehendak dia, kehendak Allah. Bawalah tauhid dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, maafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sudah pernah kawin 2 kali dan punya suami 2 kali. Atau dalam arti kata lain, Rasulullah itu suami yang ketiga bagi Khadijah. Nah, tetapi kenapa rumah tangga Rasulullah itu bahagia sampai ke surga? Subhanallah. Hari kematian Khadijah radhiyallahu anha, datang malaikat Jibril membawa message daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah titip salam takziah kepadamu, dan Allah telah mengirimkan berita. Berita apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Maka sebut irji'i itu. Irji'i itu maknanya ayat yang berkenaan dengan muannas, perempuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini memberitahu kepada kita semua bahwa Khadijah itu adalah penghuni syurga Allah. Rasul juga adalah penghuni syurga Allah. Jadi mereka suami istri adalah ahli syurga. Inilah dia rumah tangga, keluarga bahagia sampai ke syurga. Ustaz, itu kan Ustaz cakap tu Rasulullah. Kita bukan Rasulullah. Memang kita bukan Rasulullah. Kita umat Rasul. Dan Nabi ajar. Nabi ajar. Bukan maknanya itu khusus untuk Rasulullah. Tidak. Itu khususnya untuk Nabi. Umumnya untuk umat. Memanglah Al-Quran itu diturunkan semua kepada Nabi. Betul? Ada tak Pak Haji terima wahyu? Hah? Ada tak Pak Haji terima wahyu? Maji ada? Jadi jangan pula Quran itu kita katakan untuk Rasulullah aja. Ini Rasulullah, kita bukan Rasulullah. Rasulullah khususnya, kita pada umumnya. Jadi begitu tadi rumah tangga Rasulullah. Apakah khusus untuk Rasulullah? Tidak. Untuk umat juga. Maka kata Allah, Qul, katakan olehmu ya Muhammad kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, kata Allah, katakan, sampaikan kepada umatmu itu, kalau mereka mau kucintai, mau kukasihi, sebagaimana aku mencintai, sebagaimana aku mengasihimu ya Muhammad, suruh umatmu itu ikutmu. Kalau umatmu itu ikutmu, aku juga cinta mereka sebagaimana aku cintakan kamu ya Muhammad. Jadi kalau begitu tuan-tuan, kita mau tak mau itu saja. Kalau mau ikut. Dan sememangnya Rasulullah itu untuk ikutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi pastikan, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya Nabi Muhammad itu bukan sembarang pengikut, melainkan orang yang boleh mengikut cara Nabi itu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah dan yakin adanya hari akhirat. Kalau tidak ada ketuhanan dalam dirinya, Nabi Muhammad itu tak ada apa-apa baginya. Nah, di sini saya katakan tadi perlu tauhid. Kalau kita tidak ada ketauhidan kepada Allah, Nabi Muhammad itu tidak ada apa-apanya bagi kita.
seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang semua sudah jadi abu. Apalah artinya Rasulullah bagi dia? Berdepan dia dengan Nabi, malah dimusuhinya Rasulullah. Sebab apa? Sebab tidak ada liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita juga begitu tuan-tuan. Kalau tidak ada sifat keimanan ketakwaan kita kepada Allah, Nabi Muhammad itu, maaf, mungkin hanya kita peringati maulid sana, maulid. Ya, itu saja. Maulid. Artinya habis maulid, mulut. Habis syarahan, makan. Coba kita tengok peringatan maulid. Ada marhaban, ada syarahan, ada makan. Ada satu tak ada marhaban, ada syarahan, ada makan. Yang satu lagi pula syarahan tak ada, marhaban tak ada, syarahan tak ada, makan ada. Makan aja. Sebab sudah kita jadikan macam satu tradisi, sudah kita jadikan satu adat, padahal ianya ibadat. Ini juga perlu diperhatikan tuan-tuan. Coba tanya diri kita masing-masing, sudah berapa kali kita menghadiri majlis Maulid Nabi itu? Kemudian kita tanya pula, sudah sebanyak mana hasil ceramah yang kita dengar tu kita orbitkan dalam diri kita? Masih nak tanya itu? Jangan kita datang pulang datang. Pimai tangtu juga. Makanya saya pernah berkata, ibaratkan orang pergi haji dengan pulang haji mesti berbeda. Pergi haji dengan pulang haji mesti berbeda. Pergi haji kita bagaikan burung gagak yang hitam, tak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita pergi haji bagaikan burung gagak yang hitam, tapi kita mau pulang bagaikan burung bangau yang putih. Jangan pula engkau pergi hitam, balik black. Sama itu. Engkau pergi hitam, engkau balik black. Kita tak mau. Kita mau pergi, kita tu tidak apalah seperti burung gagak yang hitam tadinya, tapi kita pulang bagaikan burung bangau yang putih. Jangan timai tangtu juga. Tak ada apa-apa perubahan. Para hadirin rahimakumullah. Kita lihat Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahagianya itu ada beberapa cara untuk kita nak dapatkan kebahagiaan. Yang pertama, Allah menyebutkan tadi tujuan daripada kita berumah tangga suami istri. Di sana disebut oleh Allah litaskunu ilaiha. Litaskunu itu maknanya apa? Litaskunu itulah pondasi rumah tangga. Untuk kamu tinggal bersama. Maknanya rumah tangga ini mestilah dua-dua penghuninya ada. Ada suami, ada istri. Contoh, kalau suami pulang dari mana-mana, pastikan istri ada. Itu namanya rumah tangga. Bukan maknanya rumah itu rumah bertangga boleh naik, ada pintu boleh masuk. Itu rumah tangga. Saya ulangi, rumah tangga itu bukanlah rumah yang ada tangga boleh naik, ada pintu boleh masuk. Sebab kalau ada tangga boleh naik, ada pintu boleh masuk, hotel pun ada tangga, ada pintu, tapi tak sebut rumah tangga. Betul enggak tuan-tuan? Adapun rumah tangga itu ialah istri disebut ibu rumah tangga. Maknanya istri hendaklah senantiasa pasti ada di rumah, khususnya manakala suaminya keluar. Dan tak mungkin Ustaz ini Singapura Ustaz, istri kerja. Mana pula kadang-kadang time pulang tak sama. Suami pulang waktu itu istri belum sampai. Itu maklum-maklum saja. Yang saya maksudkan di sini, jangan pula suami bekerja engkau merayau. Kemana-mana. Terlalu kadang-kadang mengikuti aktiviti di luaran,
sehingga rumah tangga kita tidak terurus. Suami balik, yang ada di rumah hanya anak-anak. Mak, si bapak tanya, mak mana? Mak pergi arisan. Arisan apa sih? Arisan? Tak tahu arisan aku. Siapa bang arisannya? Ada perkumpulan kaum ibu lah, arisan nama itu. Arisan. Oke, maknanya istri waktu itu tak di rumah. Kemudian suami pun keluar, balik lagi. Mak dah balik, kata anak tadi dah balik, tapi pergi balik. Kemana pula? Kata si anak, mak kata dia ada kelab persatuan. Artinya setiap kali suami pulang tak ada di rumah. Sudahlah, mula lah tu. Di sini bermula. Justru ibu-ibu kalau nak keluar rumah, kalau boleh program besok hari ini suami dah tahu. Bang, besok hari ini hari ini saya ada program ini, bang. Jadi suami itu pulang pun dia tak tanya lagi, sebab dia tahu, dia dah tahu, beritahu suami. Ini model tak bagi tahu ni, tercari-cari. Cari-cari tengok istri tak rumah, sekali cari ganti. Cari ganti. Begitu istri balik, bang ini siapa? Ganti engkau lah. Habis engkau tak ada di rumah terus. Agak-agak lah Mak Haji, agak-agak. Salah siapa? Hei, salah siapa? Ini saya katakan tadi, kita mesti paham rumah tangga itu apa. Bukan rumah bertangga saya katakan boleh naik, ada pintu boleh masuk. Kalau yang istri yang tak ada di rumah, mana dia yang dikatakan rumah tangga? Tidakkah Allah kata litaskunu ilaiha, rumah itu adalah hanya tempat engkau tinggal bersama suami istri atau tambah lagi anak-anak. Maka kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, kehidupan yang baik itu ialah kehidupan tentram jiwa. Begitu suami pulang tengok istri, hilang stres. Ini dia. Maka Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara ciri-ciri tanda-tanda istri salihah, manakala suami melihat kepadanya, istri ini stres hilang. Maji mesti faham di tempat kerja ni, macam-macam yang menimbulkan stres. Ya, di kantor itu macam-macam masalah ada. Oleh itu kadang-kadang ada suami yang tidak bisa mengkontrol perasaannya, sehingga urusan kerja kadang-kadang dibawa ke rumah. Tadi marah-marah di kantor, sampai rumah pun marah juga. Anak-anak pun kena marah. Sebab apa? Ada masalah di kantor. Ini kalau boleh jangan. Kerja is kerja, rumah is rumah. Jangan dicampur adukkan itu. Nah, tadi suami membawa beban mental yang berat, pikiran, stres. Begitu sampai ke rumah, lihat istri senyum, subhanallah, hilang stres. Ini tanda-tanda istri salihah yang bakal sama-sama nanti dalam syurga. Oleh karena itu, Mak Haji, maaf, jangan segan-segan, jangan malu-malu tanya suami, bang, bagaimana abang tengok saya hari ini? Cantik tak cantik? Nyampah. Itu baik. Nah, kalau suami cakap itu macam, jangan merajuk. Di mananya